Baru berasa itu ketika kita traveling sendirian sebenarnya Mas. Sendirian beneran sendirian? Sendirian deal tahun 2014 lah aku mulai berani sendirian karena itu kepepet menang kemana kuis, itu Mas? menang Amerika Mas. Dewean? Dewean. Nggak pakai tour, maksudnya nggak ada tour guide-nya. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan ngajak ngobrol teman baik saya. Ini saya menganggap dia teman baik, nggak tahu dia menganggap saya teman baik atau enggak. Ya. Kali ini saya modelnya ngobrol karena selama ini mungkin banyak video di YouTube saya itu saya ngobrol sendirian. Gitu. Beberapa temen ada yang ngirim pesan, kok kasihan Mas ngomong sendirian gitu. Terus saya ngeliat sendiri itu kok ya kasihan juga gitu ya. Saya ngeliat video saya sendiri ngomong sendiri ya, bermonolog kok ya nggak ada temen gitu. Makanya terus beberapa video berikut ini saya akan mengajak, lebih tepatnya memaksa teman-teman saya untuk jadi teman ngobrol saya. Nah, kali ini saya sama Mas Arif Rahma. Apa kabar Mas Arif? Halo Mas Haji, selamat sore, siang, pagi tergantung yang lihat ya ini. Ya. Benar sekali Mas. Kabar secara fisik baik Mas, tapi yang nggak kelihatan kan nggak tahu Mas. Secara psikisnya, secara mentalnya. Psikisnya ya itu nggak ketahuan itu. Oh nggak ketahuan. Ya lumayan gitu. Lumayan ya. Nah, kali ini itu hari-hari inilah ya, itu kalau ditanya apa kabar, itu kita jadi ini ya Mas ya. Jadi ragu gitu ya dengan kesehatan kita sendiri ya. Yang penting fisiknya kelihatannya baik-baik aja, tapi dalamnya kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Sejauh ini sebatas yang aku tahu, aku sehat gitu ya. Tapi nggak tahu sebenarnya gimana. Nah, Mas Arif Siap. Sekarang ini itu dikenal sebagai apa Mas? Atau kepinginnya sebenarnya dikenal sebagai apa Mas Arif? Waduh, kayaknya agak-agak ada perubahan ini ya, apa namanya, citra. Jadi kalau dulu orang-orang taunya ya mungkin akun traveler gitu kan, terus travel blogger gitu kan. Aku udah hampir 10 tahun Mas nulis travel. Terus jalan-jalan tuh udah lebih dari 10 tahun lah, udah jalan-jalan gitu kan. Wow, orang-orang nggak capek itu Mas? Wah, nggak capek jalan-jalan 10 tahun itu? Lumayan Mas. Lumayan. Lebih tepatnya kere sih Mas. Kalau capek itu terbayar dengan yang didapatkan di perjalanan. Tapi kalau duitnya itu ngumpulkinnya lumayan. Soalnya lumayan lama gitu kan. Malah dihabisin buat jalan-jalan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah dari situ dikenal sebagai seorang traveler gitu kan. Kemudian mulai nulis blog tentang travel, dikenal sebagai travel blogger. Terus 4 tahunan kebelakangan aku bikin bisnis travel yang namanya What Travel, yang kaosnya Mas Haji pakai sekarang. Oh iya. Oh iya, itu kan. Kebetulan kolaborasi. Sebuah kebetulan. Wah, padahal ya. Waduh. Sebenarnya. Iya. Jadi tepat sebelum pandemi kita kolaborasi tuh. Iya. Iya. Maret ya itu. Habis ya. Maret 2020 berarti. Iya. Minggu kedua Maret. Habis itu besoknya lockdown ya, udah. Bener. Apa namanya, udah nggak boleh. Jadi ini Mas, aku sedikit cerita juga. Aku jadi inget pulang dari acara kita itu kolaborasi World Travel sama aku itu. Perjalanan pulang ke Jakarta, itu aku dengar kabar kalau ya itu mulai ada pembatasan ya, zaman dulu apalah istilahnya gitu. Ya. Oke. Oh jadi itu ya Mas ya, dikenalnya atau travel blogger lalu traveler terus buka usaha buat travel ini. Betul. Itu buka usaha buat travel udah 4 tahunan lah, 4 tahun 5 tahun jalan, ternyata ya udah kehantem pandemi sekarang. Makanya aku bilang secara fisik sehat sih Mas, cuman secara di belakangnya agak kelihatan, entah keuangan, entah psikis, entah lain-lainnya ya embuh itu. Gitu. Tapi selain World Travel kelihatannya juga punya bisnis yang lain Mas ya, Mas Arif. Bisnis yang lain kecil-kecilan lah, tapi itu juga karena pandemi juga kehantem juga, akhirnya ya gimana ya ceritanya ya, ya kurang berjalan dengan baik lah Mas bisnisnya gitu. Jadi bisa dikata fokusnya di World Travel ya Mas ya?
sekarang seperti itu, bisnis yang paling tak fokusin lah. Oke. Sebelum aku mengajak untuk ngobrolin tentang hal-hal yang mungkin cenderung sekarang dan masa depan, malah aku kepengen ngajak Mas Arif untuk kembali ke masa lalu. Aku percaya bahwa setiap orang itu punya cerita, Mas, ya. Dan juga cerita tersebut asik untuk dibagikan. Dari Mas Arif sendiri, kenapa kok dulunya itu menjadi travel blogger gitu? Apakah ada kejadian di masa lalu yang relate dengan itu? Kuliah dulu di mana? Atau mungkin itu ada kaitannya nggak gitu? Dan dulu tinggal di mana gitu? Boleh cerita, Mas? Oke. Kejadian masa lalu ini bukan ngomongin past life kan, Mas? Oh, bukan. Mulai dari lahir aja. Lahir di mana, Mas? Melenceng ya. Aku lahir di Jawa Tengah, Mas. Jawa Tengah. Kota apa? Di Pati aku lahir. Oh, di Pati. Terus ikut orang tua di Semarang, Kabupaten Semarang, Semarang. SMA baru merantau lah, kuliah tuh Jakarta. Terus sampai mulai sekarang kuliah lah. Jakarta. Gitu. Terus ya wis sampai sekarang udah berapa tahun? Berarti 2003 ke sini hampir 20 tahun lah berarti. Sini. Okay. Mulai kuliah 2003 ya, Mas ya? Waduh, ketahuan umur nih. Maksudnya madak ke angkatanku. Oh iya. Ya beti-beti lah. Jurusan apa, Mas, kalau boleh tahu? Kuliahku sama yang tak tekuni sekarang nih agak beda ya. Kuliahku akuntansi, Mas, sebenarnya. Oh, tapi kelihatannya ngurusin bisnis ini juga lebih ini ya, rewel di soal akuntansi gitu. Jadi gini, Mas, yang namanya kuliah akuntansi ya, sebenarnya pelajaran akuntansi itu nggak akan berasa kalau duitnya belum ada, Mas. Nembian kan dulu ketika kuliah itu kan cuman bayangin nih duitnya di mana toh, nggak ada kan, cuman soalnya perusahaan A membeli aset sekian, menjual produk sekian, duitnya nggak ada di bayangan. Tapi debit kan kredit gitu tuh. Sekarang ada beneran, rugi untung ya kita hitung beneran duitnya, duit beneran, duit yang kita terima kita keluarin kayak gitu. Nah itu berarti akuntansi baru kepake beneran kalau kita beneran bisnis gitu. Kalau di kuliah-kuliah ya wes menurut aja, cuman dipelajarin aja. Neraca. Nih, gitu. Terus ya wes habis dari situ. Lulus tapi, Mas? Lulus alhamdulillah. Ya, setelah lulus terus kok apa hubungannya dengan jembatannya ke travel blogger itu piye, Mas? Iya, agak berliku dikit sebenarnya kan. Oh iya. Lulus terus ngantor gitu kan. Jadi sebenarnya travel blogger itu kan hobi lah katakanlah, bukan kerjaan utama kan. Nah, lulus ngantor 3-4 tahun ngantor tuh jenuh gitu. Kok uripku ngene-ngene tok. Sebagai first jobber yang baru kerja di Jakarta gitu kan. Jadi hidupku zaman dulu tuh berangkat kantor, pulang kantor on time gitu kan, sampai kosan lagi jam 6:30, 7 buka komputer, browsing, internetan, kaskusan, Mas, zaman dulu. Wah, zaman kaskus ini. Ya, kaskusan, main di LON selama gitu, terus buka Yahoo Messenger, chatting sama temenku di lantai atas kosan. Ayo mangan. Oke, mangan. Nyari pecel lele. Itu terus 3-4 tahun, bosen. Ya tiap hari rutinitasnya kayak gitu kan. Terus ya sudah. Akhirnya aku mengenal sosial media Twitter awalnya, Mas. Wah. Ketemu jenengan juga lewat Twitter. Twitter ya? Enggak main Friendster, Mas? Hah? Friendster? Ya ada, tapi kan alay banget. Itu enggak mengubah hidupku. Yang mengubah hidupku Twitter. Iya. Facebook ya cuman relasi pertemanan ya, maksudnya aku belum menemukan nilai tambah dari aku bermain Facebook ya, kecuali aku mungkin temanku ini kabarnya begini, temanku ulang tahun nih tahu dari Facebook, atau sekarang nih lagi mantengin forum yang jual-jual sepeda, siapa tahu ada yang BU pas aku punya duit tak tuku gitu. Saya gitu aja, cuman belum ada yang BU, ternyata duitnya juga belum ada. Akhirnya ya wis lah, sudah buat santai-santai scrolling aja kan. Sekarang barulah Twitter ya, jadi Facebook itu dulu nggak begitu berdampak, ya ada dampaknya tapi nggak begitu. Bukan sebuah platform buat masalah, bukan sebuah platform yang untuk berkarya gitu ya. Twitter ya berarti. Benar, dulu juga belum berkarya, Mas, cuman lihat nih apa sih Twitter juga jadi dulu ada anak magang di kantor kan, terus ketika kerja kok dia malah sibuk Twitteran gitu kan enggak.
Aku kan nggak mudeng ya, nggak mudeng. Apa sih Twitter gitu? Oh ini coba aja kita terkoneksi dengan orang-orang nih, bla 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 gitu. Ya udah, oh ya udah deh, ajarin dong cara bikinnya. Aku bikin Twitter. Terus ya udah, habis bikin Twitter ternyata ketemu orang-orang hebat lah, salah satunya Mas Haji mungkin kan. Wah, Twitter juga. Iya lah. Kuale. Nah, di situ menemukan orang-orang yang punya minat sama saat itu, yaitu menulis. Gitu. Jadi aku dulu sempat suka ikutan namanya Fiksi Mini Mas, zaman dulu. Fiksi Mini. 10 kali ya, sering ikut gathering Fiksi Mini, terus ketemu dengan para penulis-penulis hebat gitu kan. Istilah penulis yang di ranah-ranah Twitter kan sekarang mungkin ada yang satu dua naik gitu kan. Iya. Ya udah kenalan sama mereka dan aku menemukan ternyata menulis itu kayak semacam apa ya? Memberikanku self healing gitu Mas. Bisa meredakan stresku gitu, meredam amarah dan kayak jadi rutinitas yang kalau nggak dilakukan malah aku stres dewe. Jadi kayak jadi aku menemukan ternyata relaksasiku di menulis ternyata. Tuh, nah, itu menulis 2010 aku mulai nulis. Awalnya nulis ini Mas cerpen tentang romansa. Nah kan ya zaman dulu kan akeh patah hati lah Canom kan. Sering berdasarkan pengalaman tulis, kadang ada beberapa yang dibukuin juga terus. Di blog nulisnya? Dulu ya ada di Tumblr. Tumblr. Ya. Ada juga yang dibukuin, gitu. Ada juga yang belum pernah diapa-apain tuh, masih tak simpen sendiri, gitu. Ada juga tuh beberapa cerpen-cerpenku. Udah belajar dari situ sampai akhirnya aku punya sahabatku tiba-tiba dia memutuskan untuk traveling. Sahabatku ya dulu sering ngobrol sekampus juga gitu kan, terus tiba-tiba dia ngabarin aku mau jalan-jalan gitu. Aku mau ke Singapura saat itu tahun 2010 gitu kan, 2010 ya 2010-an lah. Terus ngapain ke sana? Ya jalan-jalan gitu kan. Sama siapa? Sendirian. Dia bilang itu sendirian. Terus aku sebagai orang Indonesia yang pada umumnya ya Mas, saat itu aku ngomong, kamu jalan-jalan kok gak ngajak-ngajak? Bener kan? Kalau ada orang Indonesia nih ya Mas, tipikalnya nih, kalau ada lihat orang mau jalan-jalan dia pasti bilang jalan-jalan kok gak ngajak-ngajak. Oke. Ini yang baru berangkat ya Mas ya? Baru berangkat. Nanti beda lagi kalau orang yang baru pulang, ya kan? Nah, sekarang yang baru berangkat dulu. Kalau baru berangkat kecenderungannya gimana Mas? Kecenderungan sebagian orang. Mau kemana? Kok orang ngajak-ngajak? Kok gak ngajak-ngajak? Gitu. Oke, satu itu. Terus, ada lagi kecenderungan yang mana? Ya nggak ada gitu. Kecenderungannya pengen diajak sebenarnya, orang tuh kayak pengen diajak gitu kan. Ya mungkin orang Indonesia pengennya dikabari kali ya. Kalau ada apa-apa ini dikabari, toh temen deket juga masa nggak ngabarin gitu. Ya. Ketika mau berangkat itu dia udah megang tiket, udah megang paspor gitu. Jadi kurang 2 minggu lagi Mas. Kurang 2 minggu lagi. Habis itu dia bilang, ketika aku udah bilang kok ngajak, dia bilang ya ayo kalau mau ikut. Dia bilang, aku tanya kan kamu sama siapa? Sendirian. Wah sendirian apa rawedi kayak lagu kan. Nah habis itu ya udah ikut aja, kalau ikut aja, tinggal bikin paspor terus cari tiket murah. Ya singkat cerita aku bikin paspor yang calo Mas saat itu. Ya kan, namanya juga baru pengen jalan-jalan dan butuh waktu cepet kan. Ya wis tak kontak calo, sehari jadi paspor, bayangin. Langsung bisa foto. Lumayan, dulu 50 lah kira-kira. Lumayan lah. Kan? Hari ini kontak calo, besok foto, besoknya jadi. Terus 2 minggu kemudian berangkat, terus tak riset ya udah. Akhirnya itu pengalaman pertama jalan-jalan ke luar negeri. Punya paspor, deg-degan lah. Wah, iya ya di sana. Ngomong Inggris nggak bisa, maksudnya belum sepengalaman sekarang lah ya. Zaman dulu kan modal nekat. Nggak ikut tour berarti Mas ya? Itu jalan budal sendiri. Dewi ya? Itu kayak istilahnya backpacker gitu. Backpackeran lah zaman dulu. Ya? 2010 backpackeran, dan zaman dulu itu kan media belum sederhana sekarang Mas, belum banyak. Kita nggak tahu nih orang-orang yang ke Singapura tuh ngapain aja gitu kan. Terus kayak orang-orang nggak, kita influencer juga nggak ada yang traveling. Zaman dulu masih cuma 1-2 orang lah yang keluar negeri zaman itu mungkin ya, orang yang sering ngepost kan. Belum ada Instagram booming kayak sekarang tuh, belum ada. Orang aku sampai beli buku. Dulu tuh kalau mau traveling beli buku dulu buat belajar sana ngapain aja. Dan belum ada Google Maps Mas.
Belum ada ya tahun segitu ya? Belum ada. Aku beli peta Mas yang dilipat-lipat apa ambil di bandara gitu kan, beli peta terus kalau nyasar ya buka peta gitu set. Baca. Tahun segitu. Ya itu suka dukanya pertama habis itu ternyata aku menemukan bahwa tersesat itu menyenangkan gitu. Kayak ketika kamu bangun pagi di tempat yang kamu tidak tidak mengenal bahasanya, di tempat yang aneh gitu. Kadang-kadang orang ngomong Indonesia kan di sini ayo tangi gitu kan, orang Jawa gitu. Sana tiba-tiba ngomong kok beda ya, ada yang sini ngomong apa, sana ngomong apa. Itu kayak apa ya, challenging gitu. Pengen wah menyenangkan gitu kan. Terus habis itu aku sering bermodal tiket murah terus karena sering pakai AirAsia dulu kan, browsing murah gitu. Jalan-jalan. Berapa kali jalan traveling terus aku menemukan bahwa ternyata traveling ini selain menulis juga merupakan sebuah kegiatan yang dapat membuatku senang lah ya istilahnya. Dapat membuatku nyaman gitu. Makanya kayak ketika traveling aku justru dapat mengenal diriku sendiri Mas. Nah gimana itu Mas? Itu perlu dieksplorasi tuh. Menarik gitu. Jadi siap. Kayak tadi ya tersesat tuh menyenangkan terus kayak jalan-jalan itu membuat aku lebih mengenal diriku sendiri. Kayak aku lihat di film apa ya itu ya, film tentang traveling kan seperti itu filosofinya gitu. Itu sakjane piye Mas? Apa yang kamu rasakan gitu ketika jalan-jalan? Nah, ya sebenarnya baru berasa itu ketika kita traveling sendirian sebenarnya Mas. Sendirian beneran sendirian deal tahun 2014 lah aku mulai berani sendirian karena itu kepepet menang kemana itu Mas? Menang Amerika Mas. Dewean? Nggak pakai tour, maksudnya nggak ada tour guide-nya. Rano, berangkat sendirian ya. Sendirian terus. Pertama kalinya itu, pengalaman pertama itu. Betul. Terus gimana Mas? Nah, sendirian itu ketika kita sendirian kita tuh ya aku bilang bisa mengenal diri sendiri karena mau apa-apapun jadi kita tidak bisa bergantung kepada orang lain Mas. Jadi kita bisa tahu seberapa kuat diri kita menghadapi cobaan tuh ketika jalan-jalan sendirian. Menurutku orang lain mungkin beda ya. Iya. Di sana tiba-tiba kan mau nggak mau aku harus ngomong gitu, ngomong bahasa Inggris dan itu mengeluarkan sisi introvertku yang selama ini aku kalau ngomong sama orang males gitu kan. Dulu tuh aku paling males ngomong sama orang. Ketemu orang baru juga aku kadang minder, tapi kan kalau sendirian meh ngopo gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali kita berani gitu. Kita keluar meneh luwe itu Mas, ya kan lapar ya toh. Iya. Nah, wis kepepet ya mau nggak mau harus ngomong. Iya, ya itulah pokoknya ngomong gitu kan. Sampai akhirnya aku tahu bahwa ternyata tuh aku bisa melakukan banyak hal, tapi mungkin belum ku keluarin gitu, belum apa ya, masih terpendam di dalam gitu. Kalau nggak terpaksa mungkin nggak akan keluar. Dari situ mungkin aku belajar ternyata aku orangnya cukup istilahnya cukup apa ya, generalis gitu. Jadi mungkin bisa melakukan banyak hal, cuma harus kepaksa duluan. Nah, ya kayak ngomong sama orang, belajar ngomong bahasa Inggris sampai kayak gini zoom-zooman juga juga ini dipaksain. Awalnya kan nggak bisa gitu. Terus dipaksa keadaan begini ya sudah. Jadi ini ya men-challenge diri sendiri ya dengan jalan-jalan sendirian ke luar negeri tersesat gitu membuat kita mau nggak mau suka nggak suka mesti mengeluarkan potensi diri kita semaksimal mungkin. Benar begitu ya Mas Arif? Kurang lebih begitu. Di tempat yang kita nggak bisa ngandelin orang lain, yang bisa kita andelin ya cuma diri kita sendiri Mas gitu. Dan itu perlu dilakukan ya, perlu dialami oleh orang ya sebenarnya dalam hidup ini. Menurutku perlu ya, tapi mungkin ya nggak semua orang mungkin akan suka dengan traveling dan lain-lain. Cuman yang mungkin ada orang yang malas, ya udahlah kalau traveling ikut tur aja. Makanya itu aku bikin bisnis travel karena mungkin ada orang yang suka seperti itu. Cuman ketika kamu jalan sendiri ya menurutku kamu akan jadi lebih mengenal diri kamu sendiri, sejauh apa kamu bisa pergi, seberat apa beban yang bisa kamu panggul bersama dengan tubuhmu ya gitu. Aku tuh menjalani ya dari traveling ini. Itu menarik sekali bahwa sebuah momen ya atau suatu kondisi di mana kita sendirian dan tidak menggantungkan diri kita dengan orang lain itu malah membuat kita jadi lebih mengenal diri sendiri.
Dan kalau caramu mungkin dengan jalan-jalan mungkin tidak harus seperti itu, tapi setidaknya situasi itu memang sebaiknya dialami orang ya. Iya. Tapi ono rasa kesepian Mas dirimu di sana gitu. Misal pada waktu di ono, Amerika Mas. itu ya. Di awal itu di Amerika mangkat seneng mungkin ya. Seneng. Ada campur aduk wedi mungkin takut ya. Pasti pertama. Berapa hari Mas di sana Mas? Semingguan lah kira-kira. Seminggu lebih dikit lah. Tadi ya. Seminggu di Amerika itu gimana? Seminggu. Ada momen yang mungkin menarik untuk diceritakan kayak? Ada Mas. Ya ini salah satu atau banyak? Satu aja ya, satu lah. Ya maksudnya ini kayak ya mungkin culture shock dan lain-lain. Bukan culture shock sih, lebih ke aku ini pendapat pribadiku ya, mungkin ada mungkin kalau salah bisa dikoreksi karena kebetulan aku dari Indonesia, kebetulan nama aku agak-agak Islami, ada Muhammadnya namaku. Nah, traveling sendirian ke Amerika usia produktif. Terus ketika pertama kali tiba di Amerika di New York, bandara JFK itu, aku udah sampai depan imigrasi Mas, mau ngasih paspor diperiksa. Paspor, ternyata petugasnya yang di loket itu kan ada loket, ada petugas yang di sampingku yang terus silahkan gitu kan. Nah, sama yang petugas di sampingku diambil pasporku. Langsung tiba-tiba? Nggak boleh langsung ke loket. Terus disuruh masuk disuruh masuk ke ruangan di pojokan bandara, di pojokan gerbang kedatangan, ruang kecil. Nah, di situ kayak ruangan pemeriksaan lebih lanjut lah istilahnya, ruang inspection room gitulah, kurang lebih kayak gitu ya. Terus di situ aku nunggu sampai pasporku kan ditahan mereka gitu kan, dimasukin ke file warna hijau kalau nggak salah. Terus aku nunggu di sana dan ternyata di dalamnya itu adalah orang-orang yang semuanya kan bernasib sama-sama aku ya, semua ditaruh di ruangan tanpa mengerti apa sebabnya gitu. Nah, ternyata yang dimasukin ke sana adalah orang-orang yang bernama-nama Islami gitu Mas, sama ada Muhammad, ada Rahman, ada Ahmed, ada Yusuf gitu-gitulah. Dan semua dari negara-negara yang mungkin agak problematik ya, kayak mungkin Iran nggak ada dulu. Oh, Iran apa namanya? Negara-negara Timur Tengah lah istilahnya, kayak Mesir, mungkin Maroko atau yang negara-negara yang Timur Tengah yang mungkin Amerika sendiri kalau aku lihat kan mungkin dia masih trauma ya dengan kejadian terorisme yang 9/11 itu kan, gedungnya ambruk dan lain-lain. Nah, yang saat itu mereka lebih ketat screeningnya. Kebetulan namaku Syariah gitu kan, Islami, dan aku paspornya Indonesia pun juga angka terorismenya juga lumayan gitu, ada berita-berita juga dikenal dunia kan. Ya udah masuk ke ruangan situ, terus aku nunggu sejam kagak dipanggil-panggil. Aku masuk kamar mandi, cuci muka, gosok gigi di kamar mandi, belum dipanggil juga. Terus ada tiba-tiba di ruangan itu ada sepasang turis yang aku lihat sih turis dari Oriental ya, mungkin dari Cina, Korea dan teman-temannya dari situ. Itu keluar sepasang dengan tangan diborgol Mas. Tambah pedih tuh aku, tambah takut kan. Polisinya gede-gede di sana, polisinya yang beneran kayak di film-film itu, NYPD gitu. Terus ya udah diborgol gitu, wah ada apa nih gitu kan. Udah akhirnya 3 jam aku nunggu, akhirnya dipanggil. Panggil maju, terus halo bla bla bla, siapa ini, beneran berkas kamu? Ya bener. Terus ada dalam rangka apa ke Amerika? Terus gitu. Aku bilang I want a competition gitu. Kebetulan aku temen kuis kan yang ada ucain, mau nggak mau ya harus berangkat. Aku tunjukin ini surat undangannya, invitation letternya, ini bukti aku menang, ini akomodasiku. Gitu. Terus ya udah sana pergi menetap Mas. Tapi 3 jamnya itu traumatis. 3 jamnya itu mendebarkan gitu. Apalagi kan kemampuan bahasa Inggrismu pas itu mungkin pas-pasan loh Mas. Ya lumayan, ya pas-pasan, nggak sebetter sekarang lah. Dan kemampuan percaya diri buat ngomong di depan orang kan belum seluas sekarang. Dan di situasi seperti itu loh ya. Situasi seperti itu ngadepin dengan pihak militer gitu kan, istilahnya polisi di sana gitu. Ini ya ini akan melakukan apa gitu ya buat mereka. Iya, gitu itu kan. menjadi salah satu cerita kenangan yang diceritakan. Kalau mentalmu belum jadi, maksudnya kamu belum traveling sebelumnya, tiba-tiba dikasih posisi kayak gitu, keringet dingin pasti Mas. Udah pasti malah jadinya kayak bersalah padahal nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah itu mungkin tenang gini. Setelah itu terus traveling jadi lebih ringan gitu ya, atau lebih karena udah pernah ngalamin itu gitu. Lebih ya penting sebenarnya kalau masa traveling ya, apalagi kita sendirian,
kayak menurutku yang penting dokumentasi lengkap. Kita mau ngapain, semua bookingan lengkap nggak masalah. Banyakin dokumentasi lengkap, mungkin bawa tabungan juga kita print sekalian. Terus kita punya kok begini itu lengkap gitu. Oke. Ya udah. Sip, itu cerita yang menarik gitu ya dari seorang Arif ya kan, yang pertama kali dulu ke Amerika ya sebagai backpacker sendirian gitu ya. Nah itu tadi mungkin sekilas ceritamu ya Mas ya, dari masa lalu terus sampai sekarang ini kondisi sekarang ini yang kita hadapin ya, dan tentu berdampak ke bisnis travelingmu yaitu world travel gitu. Iya. Tapi tadi kayaknya belum kejawab kenapa nulis pertanyaanmu. Oh iya benar. Oh, iya. Belum sampai ke situ ya Mas. Ya ini malah diputer-puter saya. Travel blogernya iya. Nah, sebenarnya ini ya karena aku sudah suka dengan menulis ya dari 2009 10 kan aku belajar nulis dari teman-teman di Twitter gitu kan. Dari 10 aku mulai belajar traveling sampai akan menemukan kenyamanan di dua hal itu, menulis dan juga traveling. Aku kemudian berpikir kenapa kok nggak aku gabungin aja menulis tentang perjalanan. Toh aku juga punya banyak materi dari hasil jalan-jalanku, dan aku bisa melampiaskan unek-unekku dengan menulis. Ya udah akhirnya tak developin lah semuanya, gabungin semua dalam blog Backpack Story itu dari tahun 2012. Udah 2012. Nah, kita sampai sekarang lah ya dengan menulis orang-orang jadi mengenal aku gitu kan. Ya dapat menang penghargaan, menang lomba ini, lomba itu. Ada salah satunya juga yang ke Amerika itu juga karena menulis. Ya walaupun sekarang tren tulisan menurun ya, digantikan dengan video, tapi ya nggak apa-apa sih ya. Aku itu melakukannya sebagai hobi ya, karena bukan secara penghasilan udah menurun banget, secara awareness itu juga udah hampir hilang malah. Benar. Sekarang jarang loh orang, siapa sih blogger, enggak, YouTuber siapa yang terkenal sekarang, podcaster siapa, Instagramer, blogger udah mulai dilupakan. Tapi zaman dulu ini ya Mas ya, blogger atau orang pasang iklan itu kan di blog kan. Sekarang udah bahkan mungkin udah nggak ada ya kelihatannya yang pasang iklan di blog gitu ya. 2012 itu mulai jadi travel blogger. Ke Amerikamu tahun berapa Mas? 2014. Oh, setelahnya baru ini ya. Backpacker pertama kali malah 2014 itu ya. Bukan pertama kali sendirian lebih tepatnya. Pertama kali sendirian, benar. Sendirian dan paling jauh. Kalau selama ini kan ngumpulek rute air Asia kan Asia Tenggara toh gitu. Paling banter India. Iya. Nah, itu karena menang kuis ya udah akhirnya langsung Amerika sendirian. Selama ini berapa negara Mas sudah kamu jelajahi? Nah, hitung 45 lah. 45? Lumayan ya. lumayan. Masih negara mana daripada yang umur. paling ini Mas? Paling nempel di ingatan, maksudnya paling berkesan lah. Berkesan tuh banyak ya sebenarnya, berkesan baik, buruk atau berkesan karena apa ya, tapi kalau menurutku sih aku suka ke Inggris ya sebenarnya. Berkesan tuh karena beberapa hal ya, karena aku suka nonton bola dari kecil. Memang pengen banget kesana nonton bola. Newcastle ya dirimu ya? Newcastle. Ya klub-klub payah itulah pokoknya. Berkesan karena sudah pernah nonton di stadionnya, live-nya di depan sana, masuk TV walaupun cuma sekecil banget gitu. Terus dan yang membuat berkesan kedua karena itu disponsorin oleh pembaca blogku Mas. Oh, lu sempat bikin project itu atau program gitu atau gimana? Disponsori oleh project. Itu ceritanya ya menarik lah ya, maksudnya kayak itu salah satu achievement dalam ketika menulis tuh menurutku achievementnya bukan ketika kita menang penghargaan atau menang kuis gitu kan, tapi achievementnya ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain. Menurutku kita bisa memberikan dampak yang positif lah buat yang lain. Nah, menurutku seperti itu, dan kebetulan saat itu ada seorang pembaca yang merasa bahwa ketika membaca blogku itu dia merasa moodnya lebih baik Mas. Gitu. Dan akhirnya dia berkenalan, ya kita berkenalan, terus dia nanya setelah ini mau kemana lagi Mas. Nah, aku yang asal nembak aja, karena kan ini orang beneran apa gimana nih nanya gitu ya. Aku pengen ke Inggris, pengen nonton bola.
Terus dia cuma bilang ya kalau jadi rezekinya Mas ya insya Allah jadi rezekinya. Oh iya terima kasih gitu kan. Terus besok seminggu 2 minggu kemudian dia tanya lagi, Mas kalau mau ke Inggris mau berangkat kapan? Wah berangkat kapan nih? Tenanan nih gitu ya. Kok takut-takutnya bayari gitu. Iya terus ya aku karena orangnya cukup detail ya, terus tak browsing aja jadwal pertandingan Liga Inggris gitu kan. Wah aku mau nih. Akhirnya bulan depannya tak lihat nih aku maunya tanggal sekian sampai tanggal sekian biar dapat match ini dan ini gitu kan. Terus, oh ya udah mau apa jamnya tak screenshot sekalian nih Mas, jam pesawatnya tak screenshot, rutenya tak screenshot, terus habis itu dia minta nomor rekening tadi itu. Beneran berarti ya? Beneran, habis itu ini ya udah habis itu ditransfer, terus ya udah wes jenenge transfer ya masa kita nggak berangkat. Iya. Ya setelah langsung bikin visa, terus ngurus cuti, terus ngatur-ngatur semuanya itu juga dalam tempo kurang dari sebulan. Terus dan itu baru pertama kalinya ke Inggris? Baru pertama kali juga, dewean juga itu, setahun setelah Amerika itu. Wah keren. Lumayan. Keren ya, keren. Dan ya, nonton Newcastle jadi? Newcastle jadi. Menang atau kalah tapi gitu. Newcastle-nya? Kalah. Lawan? Arsenal. Oh. Iya, gak apa-apa yang penting kan udah nonton itulah. Ya kan. Ya, situlah ya. Itu kayaknya masa-masa keemasan sebagai travel blogger tuh, tahun 14, 15, 16 lah terakhir sebelum ada Instagram berubah kan sosial media di sini. Terus ya udah bergeser dan mungkin aku nggak kekejar nih pace-nya buat ngikutin yang udah naik duluan. Ya udah akhirnya ya slow aja sekarang kayak gini. Iya. Aku bisa merasakan sih kenikmatan menulis panjang di blog dengan perbedaannya dibandingkan dengan nulis di sosial media di Instagram yang mungkin trennya sekarang kan lebih ke tulisan-tulisan pendek kan yang bite size gitu. Kadang ada rasa nggak serk aja gitu ya Mas. Iya kurang lebih seperti itu, kayak tulis pendek ya menyenangkan sih, cuman kayak kita nggak bisa ngebawa pembaca lebih dalam gitu loh buat menikmati ceritanya itu sih. Nah itu tadi berarti ini ya cerita travel bloggernya di situ ya akhirnya jadi benar. Menulis dan jalan-jalannya digabung gitu ya. Matur nuwun, terima kasih Mas Arif. Sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga apa yang kami obrolin juga bisa menambah semacam inspirasi ya. Mungkin belum tentu bisa diterapkan plek apa yang dilakukan Mas Arif, tapi saya rasa saya pribadi pun merasakan banyak inspirasi, banyak manfaat yang bisa saya terapkan. Terima kasih, sekian teman-teman. Sampai ketemu lagi di video kapan-kapan. Bye.